masih mengenai hari yang sama seperti orang biasa, para penyandang disabilitas memiliki hak yang sama, termasuk hak untuk mendapatkan pekerjaan. Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan tanggal 3 Desember sebagai Hari Disabilitas Internasional melalui resolusi nomor 47 tahun 1992. Hal ini untuk meningkatkan perhatian masyarakat terhadap para penyandang disabilitas, termasuk persamaan hak mendapat pekerjaan. Saat ini jumlah perusahaan di Indonesia yang mempekerjakan penyandang disabilitas masih minim. Padahal bila merujuk pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat, setiap perusahaan baik pemerintah maupun swasta wajib mempekerjakan penyandang disabilitas. Salah satu bank swasta di kawasan Rasuna Said, Jakarta Selatan ini baru saja menerapkannya. Awal tahun 2013 perusahaan ini mulai menerima pekerja penyandang disabilitas. Tercatat ada 9 orang tunanetra dengan kualifikasi tertentu. Pendidikan minimal itu SMA. Terus untuk misalnya pengalaman, ya memang karena kita memang di divisi untuk orang-orang yang bisa jualan lah ya, sales lah istilahnya seperti itu. Ya kita sih ambil orang-orang yang memang istilahnya walaupun dia punya kekurangan tapi dia punya orientasi untuk kejar penghasilan yang baik. Data Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2010 menyebutkan terdapat sekitar 11 juta orang pekerja penyandang disabilitas di seluruh Indonesia. Selain mendorong setiap perusahaan untuk memberikan kesempatan kerja lebih luas, bursa kerja juga menjadi agenda rutin Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Diadakan sedikitnya 2 kali dalam setahun. Kita sudah melakukan job fair atau bursa kerja dengan cara mempertemukan pengusaha dengan para pencari kerja dari kalangan penyandang disabilitas tentunya. Kemudian kita juga melakukan sosialisasi mengenai regulasi. Kita ada regulasi aturan sistem atau kuota 1% yang mana bahwa bagi setiap perusahaan yang mempekerjakan 100 pegawai itu mereka harus mempekerjakan paling tidak 1 orang tenaga kerja penyandang disabilitas. Kekurangan fisik dan masih sedikitnya lapangan pekerjaan bukanlah alasan untuk menyerah pada keadaan. Saat ini beberapa yayasan sosial penyandang disabilitas memiliki program khusus, yakni melatih dan menyalurkan para tenaga kerja disabilitas ke perusahaan-perusahaan. Denny Rahman ini misalnya, demi mendapatkan pekerjaan, ia memberanikan diri untuk hijrah ke ibu kota. Setelah mengikuti kursus komputer di salah satu yayasan, impiannya untuk bekerja segera terwujud. Saya awalnya di sini mendapatkan informasi dari tempat saya belajar komputer itu, di yayasan itu. Di sana kita diberikan informasi bahwa di bank ini membutuhkan seorang telesales agent yang memang khusus untuk disabilitas netra. Ya, mengalami kebutaan akibat kecelakaan tidak pernah menyurutkan semangatnya. Pria lulusan Fakultas Hukum ini akhirnya bisa berkarir di sebuah bank. Berusaha untuk bisa hidup mandiri ya, walaupun kita sebagai disabilitas netra ini memang tidak mungkin 100% begitu untuk bisa mandiri, tapi paling tidak di sini saya harus bisa menunjukkan saya ini harus bisa mandiri untuk mendapatkan penghasilan sendiri begitu kan, untuk membiayai diri saya sendiri. Bukan hal yang mudah untuk Denny beradaptasi dan menjalani pekerjaannya. Beruntung perkembangan teknologi kini semakin canggih. Komputer yang biasa ia gunakan dilengkapi dengan perangkat lunak pembaca layar atau disebut juga komputer bicara. Sosok Denny membuktikan dalam keterbatasan ilmu, keterampilan, dan tekad pantang menyerah mampu mewujudkan impian. Arsi Nuril, Oswald Nainggolan melaporkan untuk NET.